Subuh itu masih gelap. Embun menggantung di ujung dedaunan, dan suara adzan pertama baru saja berkumandang. Tapi Rani sudah terbangun sejak malam tadi. Matanya tak bisa terpejam. Hatinya cemas, tapi juga penuh harap. Hari itu, suaminya, Andi, akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Bukan keputusan yang mudah. Tapi demi masa depan mereka, Andi rela pergi jauh, menempuh ribuan kilometer dari tanah kelahirannya. Rani tak pernah menyangka pernikahan mereka yang baru berjalan 3 tahun akan diuji seberat ini. "Sudah siap, Mas?" tanya Rani lembut, sambil membantu mengemas pakaian terakhir ke dalam koper lusuh. Andi mengangguk pelan. "Sudah, berat rasanya ninggalin kamu, Ran. Tapi kalau kita mau keluar dari kemiskinan ini, aku harus berani." Rani tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Aku percaya, Mas. Aku yakin Mas Andi bisa, dan aku akan nunggu Mas pulang berapapun lama waktunya." Andi menggenggam tangan Rani. Hangat dan kokoh. "Jaga diri baik-baik, ya. Kalau ada apa-apa, kabari aku. Jangan pendam sendiri. Mas juga, jangan lupa makan, jangan lupa salat. Dan, jangan pernah lupakan aku." Perjalanan ke bandara mereka tempuh dengan menyewa mobil tetangga. Jarak desa mereka cukup jauh dari kota, tapi selama perjalanan, Rani hanya diam memandangi wajah suaminya dari samping. Wajah itu, yang selalu memberinya kekuatan, kini akan menjadi pemandangan yang hanya bisa ia bayangkan dalam ingatan dan video call singkat. Sampai di bandara, suasana begitu ramai. Ratusan orang datang mengantar keluarganya. Isak tangis bercampur dengan senyum-senyum penuh harapan. Di tengah keramaian itu, Rani dan Andi berdiri saling berhadapan. "Ini bekal buat Mas," ucap Rani sambil menyerahkan sebungkus makanan yang dibungkus rapi. "Sambal kesukaan Mas, biar Mas ingat rumah." Andi tertawa pelan. "Terima kasih, Ran. Aku janji, aku bakal kerja keras. 3 atau 5 tahun ke depan, kita pasti punya rumah sendiri, motor, dan tabungan buat masa depan anak-anak kita nanti." Rani menunduk, menahan tangis. "Aku bakal tunggu, Mas." Andi mengecup kening Rani, lembut dan lama. "Aku sayang kamu. Jangan pernah ragu itu." Tangisan pun tak bisa dibendung lagi. Rani memeluk suaminya erat, seolah tak ingin melepasnya. Tapi waktu terus berjalan. Panggilan keberangkatan pun terdengar. Dengan berat hati, Rani melepaskan genggaman itu dan menyaksikan punggung Andi perlahan menjauh, hilang ditelan keramaian bandara. Sejak hari itu, hidup Rani berubah. Hari-hari Rani terasa sunyi. Ia kembali ke rumah mertuanya di desa dan tinggal di sana selama Andi di luar negeri. Mertua Rani sudah tua dan sering sakit-sakitan. Rani mengambil alih semua pekerjaan rumah. Mulai dari mencuci, memasak, hingga merawat mertua yang sering rewel. Setiap bulan, Andi mengirim uang. Tak banyak, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan menyisihkan sedikit untuk tabungan. Rani begitu berhati-hati mengatur keuangan. Tak pernah ia gunakan untuk hal-hal mewah. Semua demi mimpi mereka, rumah kecil dan masa depan cerah. Setiap sore, Rani duduk di teras, menatap senja sambil menulis surat untuk Andi. Meski kini komunikasi bisa lewat ponsel, tapi ia lebih suka menulis, karena dari surat itu, ia bisa mencurahkan isi hatinya yang terdalam. "Mas, hari ini ibu mertua batuk-batuk lagi. Aku belikan obat, semoga segera membaik. Aku masak sayur asem, jadi kangen Mas yang suka tambah 3 kali kalau makan itu." Begitu isi salah satu surat yang tak pernah dikirim. Ia simpan semua di dalam kotak kecil, sebagai bentuk cintanya yang tak pernah padam. Tahun pertama, Andi masih rajin menghubungi. Setiap seminggu sekali, video call dilakukan meski kadang sinyalnya buruk. Mereka berbincang sambil tersenyum, bercerita tentang hari-hari masing-masing. Tahun kedua, frekuensi mulai berkurang. Kadang hanya pesan singkat. Rani tak pernah mengeluh. Ia selalu berpikir positif. Mungkin Mas Andi sibuk, pekerjaannya berat. Tahun ketiga, komunikasi semakin renggang. Kadang hanya 1-2 kali dalam sebulan. Dan entah kenapa, nada bicara Andi berubah. Tak lagi hangat seperti dulu. Kadang, pesan Rani tak dibalas.
Kadang panggilannya hanya dijawab singkat. Rani mulai gelisah. Tapi ia tetap menunggu, tetap sabar, tetap percaya. Ia menolak curiga, meski tetangga mulai berbisik-bisik. Katanya suaminya Rani udah punya istri baru di sana. Dulu aku lihat akun Facebooknya, kayaknya foto sama perempuan. Tapi nggak tahu juga ya. Rani menepis semua itu. Mas Andi nggak mungkin kayak gitu. Aku percaya dia. Namun malam-malam Rani diwarnai tangis diam-diam. Ia menangis bukan karena tak kuat menunggu, tapi karena merasa pelan-pelan dilupakan. Ia masih menanam harapan. Masih menulis surat-surat. Masih menyisihkan tabungan. Masih membersihkan rumah setiap pagi, agar ketika Andi pulang, semuanya tampak sempurna. Tahun kelima. Suatu pagi, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ran, aku akan pulang bulan depan. Tiket sudah kupesan. Aku landing tanggal 10, jam 8 pagi di bandara. Rani menjerit senang. Ia berlari ke kamar mertua sambil membawa kabar itu. Bu, Mas Andi mau pulang. Akhirnya, ia menangis bahagia. Malam itu ia tak tidur. Ia membayangkan segala hal yang ingin ia ceritakan, ingin ia peluk. Ia menulis surat terakhir, kali ini untuk diberikan langsung, bukan disimpan. Ia menyiapkan segala hal. Menjahit ulang kebaya terbaik miliknya, menyemir rambutnya yang mulai memutih di bagian ujung. Bahkan ia menyewa mobil sendiri, agar bisa menjemput Andi dengan bangga. Tanggal 10 pun tiba. Bandara itu kini menjadi saksi dua hati yang dulu saling melepas. Kini mereka akan kembali bertemu. Rani berdiri di depan pintu kedatangan. Tangannya menggenggam bunga dan surat yang ia bungkus rapi. Dadanya berdebar kencang. Satu persatu penumpang keluar. Kemudian, seorang pria muncul. Andi. Tapi bukan sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik berkerudung merah. Di gendongannya, seorang anak kecil laki-laki berusia sekitar 2 tahun tertawa riang. Andi menatap Rani. Rani membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Andi? Suaranya lirih. Andi terlihat salah tingkah, lalu berkata pelan. Ran, ini Mira. Dan ini anak kami, Raka. Surat di tangan Rani jatuh ke lantai. Hatinya hancur. Langit mendung saat Rani pulang dari bandara. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam. Di pangkuannya, bunga yang ia siapkan untuk Andi kini layu. Surat yang semula ingin ia serahkan dengan penuh cinta kini remuk dan terlipat di dalam tasnya. Supir yang mengantar pulang hanya melirik lewat kaca spion sesekali, tapi tak berani bertanya. Ekspresi Rani sudah menjelaskan segalanya, dia hancur. Saat tiba di rumah, mertuanya menyambutnya penuh harap. Gimana, Enduk? Mas Andi mana? Kok kamu pulang sendiri? Tanya ibu mertua dengan suara parau. Rani mematung. Bibirnya bergetar. Ia ingin menjawab, tapi air mata lebih cepat turun sebelum kata-kata bisa keluar. Dengan suara serak, akhirnya ia menjawab, Mas And pulang bawa istri dan anak. Seketika itu juga, gelas yang dipegang mertuanya terjatuh, pecah di lantai. Tak ada yang peduli. Yang ada hanya keheningan yang memilukan. Hari-hari setelah itu menjadi sangat berat untuk Rani. Ia tak hanya menanggung luka dari pengkhianatan suaminya, tapi juga harus menenangkan ibu mertua yang syok dan jatuh sakit. Sementara itu, Andi tidak pernah datang ke rumah. Ia tinggal bersama istri barunya, Mira, di kontrakan yang dibayar dari sisa uang yang ia kirim ke Rani selama 5 tahun. Rani merasa seolah dirinya hanya menjadi penampung uang. Ia berjuang hidup dengan tabungan itu, membayar obat ibu mertua, membeli kebutuhan pokok, menyisihkan sedikit demi sedikit untuk masa depan yang ternyata hanya fata morgana. Ia menatap dinding kamar setiap malam, memikirkan kenapa takdir setegah itu padanya. 5 tahun ia menahan rindu, menahan godaan, menolak lamaran pria-pria yang ditawarkan keluarga karena ia ingin tetap setia. Tapi kesetiaannya malah dibalas dengan pengkhianatan. Yang paling menyakitkan bukan hanya karena Andi menikah lagi, tapi karena ia tak pernah diberitahu. Tak ada permisi, tak ada diskusi, tak ada penghargaan. Andi bahkan tidak minta maaf. Justru mengirim pesan lewat WhatsApp 3 hari kemudian. Ran, maaf aku nggak bilang. Tapi aku juga manusia.
5 tahun sendirian di negeri orang, aku butuh teman. Mira baik, dia nolong aku waktu aku susah. Sekarang kami sudah punya anak. Tolong ngerti posisi aku. Rani membacanya berkali-kali. Pesan itu seperti pisau yang berputar dalam hatinya. Tolong ngerti posisi aku. Di mana posisinya? Sebagai istri yang menunggu tanpa keluhan, harus berdiri? Gosip mulai beredar. Desa kecil tempat Rani tinggal memang tak pernah kekurangan kabar. Apalagi soal rumah tangga. Kasihan Rani ya, suaminya tega betul. Katanya suaminya bawa TKW dari luar, udah punya anak segala. Yah, itu karena Rani terlalu penurut. Harusnya dia cari kerja juga, biar punya harga diri. Komentar demi komentar seperti panah yang menghujani kepala Rani. Tapi ia memilih diam. Ia tak pernah membalas. Ia hanya fokus merawat ibu mertua yang kini mulai terkena stroke ringan karena tekanan batin. Rani mulai menjahit dari rumah, mengambil upah kecil-kecilan. Apapun yang penting halal. Ia juga mulai menjual makanan kecil ke warung-warung. Sementara itu, dari kejauhan, ia mendengar kabar bahwa Mira suka belanja ini itu, memamerkan foto liburan mereka bertiga di media sosial. Dalam salah satu foto, terlihat mereka selfie di depan rumah makan mahal. Mira menulis, "Akhirnya bisa makan tenang tanpa bayang-bayang istri lama. Kami keluarga bahagia, walau dimulai dari kesedihan." Rani ingin marah, tapi tak bisa. Hatinya terlalu lelah untuk sekadar merasa sakit lagi. Ia hanya bisa menunduk dan menahan napas. Hingga suatu hari, Andi datang ke rumah. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk meminta cerai. "Aku nggak mau kamu terikat sama aku terus. Hidupmu harus jalan, Ran. Aku juga harus jalan. Sekarang aku punya keluarga baru." Rani memandang wajah yang dulu begitu ia rindukan itu dengan mata sendu. "Kamu tega betul. 5 tahun aku tunggu. Bukan sekadar menunggu, tapi menjaga. Menjaga nama baikmu, menjaga rumah ini, menjaga tabungan kita. Dan kamu datang hanya untuk minta cerai? Tanpa rasa bersalah?" Andi menunduk. Tapi kemudian berkata, "Aku juga berjuang, Ran. Mira itu baik. Dia teman saat aku butuh. Aku cinta dia. Kamu bilang kamu cinta aku. Berkali-kali. Dan kamu mengkhianati itu semua." Andi diam. Ia tak mampu membalas lagi. Dalam diamnya, ia berdiri dan meninggalkan rumah itu begitu saja. Rani mematung. Di ruang tamu rumah yang temboknya mulai mengelupas, di samping ibu mertua yang hanya bisa menatap dengan mata sembab, Rani memeluk dirinya sendiri. Tak ada lagi suami. Tak ada lagi rumah tangga. Yang tersisa hanya kehancuran. Malam itu, Rani menangis sejadi-jadinya. Ia berteriak di dalam bantal, menggigit ujung selimut, memukul-mukul dada yang sesak. Ia merasa tak berguna. Ia merasa tak ada yang adil dalam hidupnya. "Tuhan, kenapa aku?" bisiknya lirih. Namun di tengah keputusasaan itu, ia ingat sesuatu. Kotak surat. Ia buka kotak kecil berisi ratusan surat yang ia tulis untuk Andi selama 5 tahun. Ia baca satu demi satu. Isinya penuh doa, cinta, rindu, dan harapan. Semua yang ia curahkan tulus. Tak satu pun surat yang ia tulis dengan keluhan. Semua ia tulis dengan keyakinan bahwa cinta bisa bertahan. Tapi hari itu, satu persatu surat itu ia bakar. Api menjilat tiap kertas itu perlahan, seperti membakar hatinya sendiri. Ia tak mau lagi menjadi korban. Ia tak mau lagi menjadi perempuan yang menunggu sambil dihina. Ia akan bangkit. Beberapa bulan kemudian, Rani mulai menjual masakan rumahan lewat aplikasi online. Ia membuat kue kering dan camilan khas desa yang ternyata banyak diminati. Ia mengurus perizinan UMKM, belajar pemasaran digital, dan mengikuti pelatihan gratis dari Dinas Koperasi. Tak mudah, tapi ia belajar. Setiap malam ia mencatat pemasukan dan pengeluaran. Sedikit demi sedikit, ia bisa menyewa tempat kecil di pasar untuk berjualan sendiri. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai perempuan tangguh. Bahkan beberapa tetangga yang dulu meremehkan kini justru menitipkan dagangan ke tempatnya. Sementara itu, Andi hidup pas-pasan. Mira ternyata boros dan sering marah-marah. Usaha kecil mereka tak berjalan. Andi kehilangan simpati dari keluarga,
karena meninggalkan istri yang baik hanya karena alasan kesepian. Suatu malam, Andi mengirim pesan lagi. Ran, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi kamu tahu, hidup di negeri orang itu berat. Aku bingung. Sekarang semuanya jadi berantakan. Rani membaca pesan itu sambil tersenyum pahit. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Tapi kini ia tahu, dirinya bukan perempuan lemah. Ia adalah perempuan yang pernah patah, tapi kini mulai tumbuh kembali. Dan ia bersumpah dalam hati. Jika mereka pikir aku akan diam dan menangis selamanya, maka mereka salah besar. Aku akan buat mereka tahu, perempuan yang dihancurkan bisa membalas dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu, langit tak begitu cerah. Awan kelabu menggantung rendah, seolah meniru suasana hati Rani yang masih berusaha mengobati luka lama. Meski tubuhnya sibuk menata dagangan di kios kecilnya di pasar desa, pikirannya tak bisa lepas dari peristiwa pahit 2 bulan lalu di bandara, saat ia melihat suaminya kembali, menggandeng wanita lain dan anak kecil yang memanggilnya, Papa. Sejak saat itu, Rani tahu, hidupnya tak lagi sama. Namun hari ini, angin perubahan mulai berhembus. Rani mendengar kabar bahwa Andi dan Mira akan mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumah kontrakan mereka yang baru. Konon, Mira sedang hamil anak kedua. Mereka ingin mengundang beberapa orang tetangga untuk sekadar makan-makan. Rani menatap koran pembungkus gorengannya dan mengepal tangan. Hatinya terbakar. Baru 2 bulan kembali, sudah pamer kebahagiaan? Tanpa sedikit pun rasa bersalah? Rani menunduk, tapi bukan dalam kepasrahan. Di dalam dada, amarah mulai tumbuh menjadi bara. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi ia bersumpah akan membuat mereka tahu rasanya dilukai dan diremehkan. Sementara itu, di kontrakan Andi, suasana jauh dari yang tampak di media sosial. Mira, wanita yang dulu tampak manis dan keibuan, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Setiap hari, ia mengeluh soal rumah sempit, uang yang pas-pasan, dan pekerjaan Andi yang belum kunjung stabil. Kamu tuh ngapain aja 5 tahun di sana? Katanya punya banyak tabungan? Mana buktinya? Kita ngontrak di rumah reot gini, aku tiap hari pusing ngatur belanja, bentak Mira sambil membanting piring ke wastafel. Andi hanya bisa menunduk. Ia tahu, keputusan menikahi Mira tanpa izin istri pertama adalah kesalahan besar. Tapi saat itu, ia benar-benar merasa kesepian. Di tengah panasnya gurun dan kerasnya kehidupan sebagai buruh bangunan, Mira hadir memberi perhatian. Mereka mulai dekat, dan tanpa berpikir panjang, Andi menikahinya di luar negeri dengan status ilegal. Awalnya Mira lembut. Namun saat mereka kembali ke Indonesia dan realita hidup menghantam, Mira berubah. Manja, mudah marah, dan sering membandingkan Andi dengan suami-suami orang lain. Lihat tuh si Roni, suaminya Fitri. Baru 2 tahun kerja di Malaysia, pulang bawa mobil. Kamu? Bawa istri dan anak, tapi malah ngerepotin. Andi menahan emosi. Dalam hatinya, muncul satu nama yang selama ini berusaha ia lupakan, Rani. Rani memang tak secantik Mira. Ia tak pandai berdandan. Tapi ia selalu sabar, selalu mendukung, dan tak pernah sekalipun mengeluh saat mereka hidup susah dulu. Bahkan ketika Andi hanya bisa memberikan mie instan, Rani tetap menyambutnya dengan senyum. Kini, Andi mulai menyadari, apa yang ia tinggalkan adalah sesuatu yang tak ternilai. Namun nasi sudah menjadi bubur. Sore itu, tanpa sepengetahuan Mira, Andi menyelinap pergi. Ia berdiri di seberang jalan pasar, menatap dari jauh kios Rani yang ramai pembeli. Di sana, Rani sedang melayani pelanggan dengan cekatan. Wajahnya cerah, tubuhnya lebih segar dari sebelumnya. Ada aura keteguhan dalam setiap geraknya. Rani seolah merasakan tatapan itu. Ia menoleh, dan mata mereka bertemu. Sejenak, waktu seperti berhenti. Tapi Rani segera mengalihkan pandangannya. Ia pura-pura tak mengenal pria itu. Tanpa sepatah kata pun, ia kembali pada pekerjaannya. Andi mematung. Rasanya lebih menyakitkan dari makian. Malam harinya, Mira mencium bau parfum wanita asing di baju Andi. Kamu habis ketemu siapa? Tuduhnya tajam. Enggak siapa-siapa. Aku cuma mampir beli rokok, elak Andi. Mira menatapnya dengan tatapan menusuk.
Jangan-jangan kamu ke rumah Rani, ya? Andi terdiam. Dan itu cukup bagi Mira untuk membanting gelas ke lantai. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu masih sayang dia, kan? Dasar laki-laki munafik. Udah nikah sama aku, masih mikirin istri lama. Andi menghela napas. Dia bukan istri lama. Dia istri sahku. Ucapan itu membuat Mira mendelik. Ah? Jadi aku ini apa? Gendakan? Simpanan? Bukan begitu maksudku. Sudah, kalau kamu masih mikirin dia, kenapa nggak balik aja ke pelukan mantanmu itu? Anak kecil mereka yang sedang tidur terbangun karena suara ribut. Ia menangis, dan Mira langsung memeluknya sambil berkata, "Lihat tuh, anak kita terganggu karena ayahnya nggak bisa setia." Andi keluar dari rumah malam itu dengan dada sesak. Ia duduk di warung kopi ujung gang, termenung. Dalam hati, ia menyesali segalanya. Rani, seandainya waktu bisa diulang. Beberapa minggu kemudian, undangan syukuran Mira dan Andi tersebar. Rani menerima satu, lewat tetangga yang bertugas membagikan. Tanpa ekspresi, Rani membaca isinya. Tapi yang menarik perhatiannya adalah bagian bawah undangan yang bertuliskan. Kami mengundang seluruh tetangga untuk turut mendoakan keluarga kecil kami yang bahagia dan harmonis. Rani mencibir. Bahagia? Harmonis? Ia tahu itu hanya topeng. Dan ia tahu waktunya hampir tiba. Rani datang ke syukuran itu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai penyedia catering. Lewat perusahaan barunya, Rani Rasa Catering, ia menerima pesanan dari pihak tetangga yang membantu urusan konsumsi acara itu. Tak ada yang tahu bahwa pemilik catering yang sukses dan kini tengah naik daun itu adalah Rani sendiri. Ia datang mengenakan seragam sederhana, membawa makanan pesanan, dibantu 2 karyawan. Saat masuk, Andi yang tengah duduk di ruang tamu langsung pucat. Rani tersenyum simpul dan berkata, "Selamat atas acara syukurannya, Mas Andi." Mira muncul dari dapur. Begitu melihat Rani, ia langsung berkata sinis, "Oh, jadi kamu yang bawa makanan ini? Kirain siapa?" "Ya sudah, taruh di meja belakang. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Mahal loh keramikku itu." Rani menatap Mira tajam, tapi tetap tersenyum. "Oh, tentu. Saya sangat hati-hati, apalagi menyentuh sesuatu yang rapuh." Andi hanya bisa menunduk, malu dan tak bisa berkata-kata. Para tamu datang, memuji masakan yang enak, pelayan yang ramah, dan pelayanan yang profesional. Mira dengan bangga berkata, "Saya sih nggak tahu siapa pemilik cateringnya. Tapi yang jelas, makanannya cocok buat keluarga elit kayak kita." Rani mendekat. Ia menyodorkan kartu nama bertuliskan Rani Rasa Catering, pemilik, Rani Andriani. Mira membacanya. Wajahnya berubah seketika. Andi langsung berdiri. "Rani, jadi ini usahamu?" Rani menatap keduanya. "Ya, usaha dari hasil uang tabungan selama 5 tahun. Yang aku kelola, aku jaga, dan aku kembangkan. Bukan buat aku, tapi buat masa depan yang pernah aku bayangkan bersama seseorang yang ternyata lebih memilih menghancurkannya." Tamu-tamu mulai terdiam. Suasana jadi canggung. Rani melangkah pelan ke arah pintu keluar, lalu menoleh dan berkata lantang, "Aku tidak datang untuk merusak acara ini. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa yang kalian remehkan hari ini akan menjadi orang yang tak bisa kalian rendahkan besok." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan ketegangan dan keheningan. Dan itulah awal dari kebangkitan Rani yang sesungguhnya. Sejak hari syukuran itu, nama Rani kembali diperbincangkan di seantero desa. Bukan lagi sebagai istri pertama yang ditinggal suami, tapi sebagai perempuan hebat yang bangkit dari luka dan membangun usaha dari nol. Namun, Rani tak terbuai pujian. Ia tahu, jalan yang ia tapaki belum selesai. Justru saat ini, langkahnya baru saja dimulai. Rani Rasa Catering kini mulai merambah ke luar desa. Ia menerima pesanan dari kota sebelah, bahkan beberapa acara pemerintahan tingkat kecamatan mulai menggunakan jasanya. Ia mempekerjakan 3 ibu rumah tangga yang dulunya sering meremehkannya. Tapi Rani tak pendendam dalam hal kecil. Ia memilih membantu mereka, karena ia tahu rasanya menjadi perempuan yang diremehkan. Namun, di balik senyumnya yang hangat, hatinya menyimpan bara.
Luka dari pengkhianatan Andi dan hinaan Mira tak bisa hilang begitu saja. Setiap kali ia melihat postingan keluarga kecil itu di media sosial, meski kini tak sesering dulu, dadanya seperti diremas. Dalam beberapa unggahan, Mira masih terus menyindirnya secara halus. Dulu cuma ditinggal suami kerja, langsung jadi wanita suci yang sok kuat. Padahal ya cuma korban gagal move on. Rani tak pernah membalas secara langsung. Tapi hatinya menyusun sesuatu yang lebih besar dari sekadar balasan kata-kata. Ia mulai mempelajari hukum keluarga. Ia tahu, pernikahan Andi dengan Mira tak tercatat secara sah di Indonesia. Di mata hukum, Rani masih istri sah. Dan bila ia mau, ia bisa menggugat balik. Tapi Rani punya rencana yang lebih elegan dan lebih menyakitkan. Suatu hari, seorang pria paruh baya datang ke kedainya. "Permisi, Ibu Rani," tanyanya sopan. Rani yang sedang memantau stok bahan baku langsung menoleh. "Saya sendiri, Bapak siapa?" "Saya Pak Dharma, dari Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya. Ibu Mira, istri Pak Andi, ada tunggakan pinjaman. Kami dengar Ibu mengenal mereka, jadi kami mencari info." Rani mengernyit. "Pinjaman? Mereka pinjam untuk apa?" "Untuk renovasi kontrakan katanya, Bu. Tapi sudah 2 bulan belum dibayar, dan bunga berjalan." Rani tersenyum tipis. Kepalanya mengangguk, namun pikirannya berputar cepat. Mereka mulai kesulitan, pikirnya. Malam itu, Rani membuka kembali catatan keuangan pribadi miliknya. Beberapa properti kecil milik orang tuanya yang dulu terbengkalai, kini ia pertimbangkan untuk dibeli kembali. Ia menghubungi seorang kenalannya yang bekerja di bidang properti. "Aku mau beli 2 kontrakan tua di Blok Timur Gang Kampung Melati. Kamu tahu siapa pemiliknya?" tanya Rani. "Oh, yang sebelah warung Bu Sri itu? Punya Pak Teguh. Tapi katanya sekarang lagi disewa pasangan muda, Andi dan Mira." Senyum Rani melebar. "Tolong bantu aku proses pembeliannya. Harga tak masalah. Aku akan lunasi tunai." 2 minggu kemudian, proses pembelian selesai. Tanpa sepengetahuan Andi dan Mira, status kontrakan tempat mereka tinggal kini milik Rani. Ia tak langsung berbuat apa-apa. Ia ingin mereka merasa aman dulu. Baru kemudian, surat peringatan pertama dikirim. Surat pemberitahuan kenaikan harga sewa dan pemberhentian kontrak karena keterlambatan pembayaran. Andi panik. Ia langsung menghubungi pemilik lama, tapi mendapat jawaban mengejutkan. "Maaf, Pak Andi. Saya sudah jual kontrakan itu ke Ibu Rani. Sekarang beliau yang mengatur." Andi terpaku. "Ibu Rani?" Malamnya, ia berdiri di depan rumah Rani. Mengetuk pelan. Wajahnya penuh kegundahan. Rani membukakan pintu. Matanya dingin. "Ada apa?" tanyanya singkat. Andi menunduk. "Aku mohon, jangan usir kami. Anak kami masih kecil. Mira hamil lagi. Kami gak punya tempat lain." Rani menatapnya, tajam. 5 tahun aku tunggu kamu. 1 pun kabar tak kau beri. Saat kamu pulang, aku tak minta apa-apa. Sekarang kamu datang, minta belas kasihan." Andi terdiam. Rani melanjutkan, "Aku tidak akan mengusir kalian. Aku hanya menjalankan hakku sebagai pemilik sah properti itu. Kamu bisa tinggal, kalau bayar." Andi mengangguk. "Aku akan usahakan. Aku akan cari uang." Rani menutup pintu perlahan. Di balik kayu itu, air matanya jatuh. Tapi ia segera menghapusnya. "Aku tidak lagi jadi perempuan yang hanya menunggu dan menangis," bisiknya. Beberapa bulan berikutnya, kehidupan Andi dan Mira semakin terhimpit. Mira kesal karena Andi terus-terusan diam dan tak bisa memenuhi tuntutannya. "Kita tinggal di rumah bekas istrimu. Gak malu kamu? Dia yang nyuruh kita bayar sewa, dan kamu tunduk aja." Andi hanya bisa diam. Rasa bersalah, penyesalan, dan ketidakberdayaan membuatnya lemah. Ia tak lagi punya harga diri. Setiap hari ia bertambah tua oleh beban hidup dan rasa bersalah yang tak kunjung selesai. Sementara itu, bisnis Rani berkembang pesat. Ia kini tak hanya menjalankan catering, tapi juga membuka warung makan besar di tepi jalan utama. Ia menggandeng koperasi desa untuk membantu ibu-ibu lain membuka usaha kecil. Namanya harum.
Banyak yang menjadikannya teladan. Namun, setiap senyum keberhasilan itu tetap menyimpan luka yang belum sembuh. Suatu malam, ibu mertua Rani tiba-tiba sesak napas dan dilarikan ke rumah sakit. Rani segera datang. Ia masih menganggap wanita itu sebagai ibunya sendiri, meski Andi tak lagi menjadi suaminya di mata hati. Dalam kondisi lemah, ibu mertua menggenggam tangan Rani. "Rani, kamu anak baik. Kamu istri yang luar biasa. Maafkan anak saya, dia bodoh." Rani menahan air mata. "Jangan bicara begitu, Bu. Istirahat dulu, ya." Tapi ibu mertua tetap memaksakan bicara. "Kamu harus bahagia, Enduk. Jangan biarkan orang-orang yang menyakitimu terus berdiri di atas luka yang mereka buat." Dan malam itu, ibu mertua pergi dengan tenang. Rani menangis. Tapi di balik tangisnya, tekad itu semakin bulat. Ia akan membalas. Bukan dengan darah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kemenangan. Beberapa hari setelah pemakaman, Rani mengunjungi rumah Andi untuk terakhir kalinya. Di tangannya, ia membawa selembar surat cerai. "Ini," ucap Rani sambil meletakkan kertas di atas meja. "Aku sudah urus semuanya. Kita resmi bercerai secara hukum. Sekarang kamu bisa nikahi Mira dengan cara yang benar. Tanpa bayang-bayangku." Andi tertegun. Surat itu seperti vonis. Bukan hanya soal pernikahan, tapi juga tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Andi mencoba bicara. Tapi Rani menyela, "Tak usah bilang apa-apa. Aku hanya ingin bilang satu hal." Ia menatap Andi dalam-dalam. "Kesetiaan itu mahal, Andi. Dan kau menukarnya dengan murahan." Tanpa menoleh lagi, Rani pergi. Melangkah dengan kepala tegak. Dan Andi? Ia hanya bisa terduduk, menatap surat cerai dengan mata kosong, menyadari bahwa yang hilang darinya bukan hanya seorang istri, tapi seorang perempuan yang tak akan pernah bisa ia miliki kembali. Langit mulai cerah. Seiring fajar yang menyingsing, Rani menatap keluar jendela rumah barunya yang lebih luas dan bersih dari rumah tua peninggalan orang tuanya. Letaknya berada di pinggir jalan raya, strategis untuk usahanya. Warung makannya yang kini menjelma menjadi restoran kecil, Rani rasa, baru saja membuka cabang kedua di kota sebelah. Ia duduk sendiri di meja makan, menyeruput kopi hangat sambil membaca berkas kerja. Matanya tajam dan fokus, ciri perempuan yang telah menempa dirinya dalam perih, lalu menjadikannya senjata. Sudah 2 bulan sejak ia menyerahkan surat cerai ke Andi. Sejak itu, Rani tidak lagi melihat Andi ataupun Mira. Tapi kabar tentang mereka tetap datang, seperti angin yang menyelinap lewat celah pintu. Andi kini bekerja serabutan. Mira keguguran anak keduanya. Mereka pindah ke kontrakan lebih kecil karena tak sanggup membayar sewa kontrakan yang dulu Rani beli. Lebih menyakitkan lagi, nama mereka tercoreng di koperasi karena menunggak utang. Namun bagi Rani, itu semua belum cukup. "Bu, ini penawaran kerja sama dari Bu Rani," ujar asistennya, Ratih, sambil menyodorkan map. Rani menerima map itu dan membacanya sekilas. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Tolong sampaikan ke perusahaan catering Mira. Bilang bahwa Rani rasa siap menjadi vendor utama untuk semua kebutuhan acara pemerintahan di wilayah kecamatan sini." Ratih ragu sejenak. "Apa enggak terlalu menusuk, Bu? Bukankah Bu Mira juga jalankan usaha yang sama?" Rani menatap Ratih, tenang namun tajam. "Kalau mereka pikir aku akan diam dan membiarkan mereka merendahkan aku, mereka salah besar. Aku tidak mencari balas dendam, aku hanya mengambil kembali harga diriku." Ratih mengangguk pelan. Ia bisa merasakan bahwa Rani bukan lagi wanita yang dulu menangis sendirian di pojok rumah. Ia kini berdiri sebagai simbol kekuatan bagi banyak perempuan lain. Dan benar saja, dalam waktu singkat, perusahaan catering milik Mira mulai kehilangan pelanggan. Nama, Rani rasa, menjamur di spanduk acara desa, hajatan besar, hingga ulang tahun anak camat. Banyak pelanggan Mira berpindah karena pelayanan dan rasa makanan Rani lebih konsisten, profesional, dan tentu saja, lebih murah. Mira murka. Ia melempar piring saat tahu bahwa klien tetapnya kini memesan dari Rani. "Perempuan itu nggak bisa lihat aku senang sedikit, ya? Dia masih dendam." Padahal dia yang salah dari awal, teriak Mira di hadapan Andi.
Andi hanya diam. Wajahnya lelah. Setiap malam kini ia terjaga dalam gelisah. Ia tahu Mira bukan perempuan yang ia kira dulunya. Setiap kata Mira bagai belati yang terus menggores batinnya. Ia teringat akan sosok Rani yang dulu. Lembut, tenang, dan tak pernah berkata kasar meski dihimpit kesulitan. Sementara itu, Rani justru semakin bersinar. Ia menjadi pembicara dalam pelatihan UMKM perempuan, tampil di beberapa media lokal sebagai sosok inspiratif. Dalam setiap wawancaranya, ia tidak pernah menyebut nama Andi atau Mira. Tapi setiap kata yang ia ucapkan menggambarkan betapa kerasnya ia bangkit dari keterpurukan. Dulu saya mengira setia dan diam adalah bentuk kekuatan. Tapi ternyata kekuatan sejati adalah saat kita bisa berdiri kembali setelah dijatuhkan oleh orang yang kita percayai sepenuhnya, ujar Rani dalam salah satu sesi seminar. Tepuk tangan bergema. Dan di antara hadirin, seorang jurnalis muda menatapnya penuh kekaguman. Namanya Arga. Pria itu mulai sering menghubungi Rani setelah acara. Ia ingin menulis buku tentang perjuangan Rani, menjadikannya inspirasi nasional. Awalnya Rani ragu. Tapi Arga gigih. Ia tak hanya tertarik pada kisah Rani, tapi juga pada kepribadian dan ketegarannya. Aku tidak hanya melihatmu sebagai sosok inspiratif, tapi juga sebagai perempuan yang luar biasa dan aku ingin mengenalmu lebih dalam, ucap Arga suatu malam saat mereka bertemu di kafe kecil untuk membahas konsep buku. Rani terdiam. Hatinya yang lama membeku kini mulai mencair. Tapi ia belum siap. Arga, terima kasih. Tapi lukaku belum sepenuhnya sembuh. Hatiku belum utuh untuk memberi. Arga tersenyum. Aku nggak minta apa-apa sekarang. Aku cuma ingin ada di sisimu meski hanya sebagai pendengar. Di sisi lain, rumah tangga Andi dan Mira makin runtuh. Mira sering pulang larut malam, mencurigakan. Andi mulai merasa ada yang tak beres. Suatu malam, ia mengikuti Mira secara diam-diam. Ternyata, Mira bertemu dengan pria lain di warung kopi kota sebelah. Andi marah besar. Mereka bertengkar hebat di rumah hingga didengar tetangga. Mira tak menyangkal. Ya, aku jenuh hidup sama kamu. Kamu nggak punya uang, nggak punya kerja tetap, dan sekarang mantanmu justru jadi ratu di desa ini. Hardik Mira. Andi mematung. Kamu pikir aku nggak sakit hati tinggal di kontrakan bekas dia? Lihat dia tiap hari muncul di koran. Aku malu, Hari itu juga, Mira pergi, meninggalkan Andi dan anaknya. Tak ada kabar. Tak ada maaf. Hanya kepergian yang sunyi. Andi ditinggal dalam kehancuran. Ia akhirnya benar-benar sendiri. 2 minggu kemudian, Andi datang ke restoran, Rani Rasa, di jam paling sepi. Ia menunggu lama hingga Rani keluar dari dapur. Rani berhenti melangkah begitu melihat siapa yang duduk di salah satu meja ujung itu. Andi, ucapnya pelan. Ada apa? Andi berdiri. Wajahnya kusut. Matanya sayu. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali Rani lihat. Aku cuma ingin minta maaf. Rani menghela napas. Kamu sudah pernah minta maaf. Sudah aku maafkan. Tapi bukan berarti aku bisa melupakan semuanya. Andi menunduk. Aku kehilangan semuanya, Ran. Mira ninggalin aku. Anak sakit-sakitan. Aku cuma punya kamu yang dulu pernah percaya padaku. Rani menatapnya tajam. Aku dulu perempuan yang setia, Andi. Aku jaga rumahmu, orang tuamu, tabunganmu. Aku bahkan tolak semua laki-laki yang datang karena aku percaya kamu akan pulang, membawa bahagia. Tapi kamu pulang bawa istri dan anak. Kau robek harga diriku. Kau injak hatiku. Andi menangis. Aku tahu aku tak pantas minta apa-apa. Rani berdiri, mengambil tasnya. Sebelum pergi, ia berkata pelan namun menusuk. Tuhan sudah bantu aku bangkit, Andi. Tapi luka yang kau beri, biar hidup yang membalas. Sekarang, pergilah. Jangan bawa luka lamamu ke tempat yang sudah sembuh. Andi hanya bisa memandangi punggung Rani yang menjauh. Punggung perempuan yang dulu ia hianati, dan kini tak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Malam itu, Rani berdiri di balkon rumah barunya. Angin malam menyapa wajahnya yang tenang. Di tangan kirinya ada cangkir teh hangat, dan di sisi kanan, sebuah pesan dari Arga masuk.
Besok aku akan ke rumah, bawa draft buku yang sudah jadi. Aku kasih judul, Perempuan yang Bangkit dari Api. Kamu setuju? Rani tersenyum. Ia menatap bintang yang bergelantungan di langit. Ya, aku setuju. Karena memang aku terlahir kembali dari api yang pernah membakar seluruh hatiku. Dan di saat itulah, ia tahu, balas dendam tak harus lewat kekerasan. Balas dendam terbaik adalah menjadi jauh lebih bahagia dari mereka yang pernah menghancurkanmu. Pagi itu, sinar mentari menyusup lembut ke balik tirai jendela rumah Rani. Aroma kayu manis dan vanila dari dapur membuat rumah itu terasa hangat, damai, dan hidup. Rumah sederhana 2 lantai yang ia bangun dari keringat sendiri itu kini tak hanya jadi tempat tinggal, tapi juga jadi pusat inspirasi banyak perempuan. Rani melangkah keluar ke teras, mengenakan daster sederhana namun elegan. Ia membawa secangkir teh hangat dan sebuah draft buku berjudul Perempuan yang Bangkit dari Api, tulisan Arga yang berdasarkan kisah hidupnya. Di halaman rumah, tampak seorang anak kecil tertawa-tawa mengejar kupu-kupu. Bocah laki-laki itu bernama Raka, anak dari salah satu karyawannya yang dititipkan sementara karena ibunya sedang sakit. Sejak beberapa minggu lalu, Rani menampung Raka di rumah. Bocah itu mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri, kesepian tapi punya mimpi besar. Setiap tawa Raka, seperti suara kehidupan yang baru. Dan Rani, tanpa ia sadari, mulai mengisi peran sebagai figur ibu. Hari itu, Arga datang tepat waktu. Pria itu kini makin akrab di lingkungan Rani. Ia tak hanya membantunya menata promosi restoran dan bisnis catering, tapi juga menjadi penyemangat yang pelan-pelan mengisi ruang hati Rani yang selama ini kosong. Selamat pagi, Bu Rani, sapa Arga sambil tersenyum lebar. Arga, kamu kalau manggil, Bu Rani, terus, aku merasa tua, keluh Rani sambil tertawa kecil. Kalau begitu mulai sekarang panggil apa? Sayang, goda Arga. Rani tertawa pelan, tapi tak menjawab. Mereka duduk di teras, membahas isi buku yang akan segera diterbitkan. Arga menjelaskan bahwa buku itu tak hanya akan dijual di toko-toko buku, tapi juga dijadikan materi pelatihan pemberdayaan perempuan di beberapa daerah. Rani tersentuh. Tak pernah terbayang, kisah luka dan pengkhianatannya bisa menjadi kekuatan bagi banyak perempuan lain. Aku bangga sama kamu, Ran. Kamu bukan cuma bertahan, kamu melampaui luka, ujar Arga tulus. Rani menatap Arga lama. Kamu tahu, dulu aku pikir hidupku akan berakhir di bandara itu. Saat aku lihat Andi menggandeng perempuan lain, membawa anak kecil, aku merasa, tak ada artinya lagi aku hidup. Tapi sekarang aku sadar, mungkin itu justru awal dari hidupku yang sesungguhnya. Sementara itu, jauh di sudut lain desa, Andi terduduk lesu di serambi rumah kontrakan sempit. Hari itu, ia baru saja pulang dari pasar, membawa hasil kerja kasar sebagai tukang angkut barang. Keringat membasahi wajahnya. Tangannya kasar. Matanya redup. Ia kini tinggal bersama anak laki-lakinya, Rehan, yang berusia 3 tahun. Setelah Mira pergi entah kemana, Andi merawat Rehan seorang diri. Anak itu sering sakit-sakitan. Makanan pun seadanya. Sore itu, Rehan demam tinggi. Dan Andi tak punya cukup uang untuk ke dokter. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menggigil dalam penyesalan. Dalam hatinya, ia mengulang-ulang satu nama. Rani. Sementara itu, Rani sedang berada di balai desa untuk menghadiri pertemuan forum UMKM perempuan. Ia diminta untuk berbagi pengalaman, bukan hanya soal bisnis, tapi tentang bagaimana bangkit setelah dikhianati. Perempuan bukanlah makhluk yang lemah. Kita hanya sering dibungkam oleh harapan palsu dan janji-janji kosong. Tapi ingatlah, kita punya kekuatan untuk menciptakan takdir sendiri, ujar Rani penuh semangat. Seluruh ruangan bersorak. Air mata banyak ibu mengalir. Beberapa di antaranya bahkan berdiri dan langsung memeluk Rani seusai acara. Terima kasih, Bu Rani. Kata-kata ibu menguatkan saya. Suami saya juga TKI, dan saya selalu takut akan ditinggal. Tapi sekarang saya tahu, saya harus kuat. Rani tersenyum dan memeluk perempuan itu erat. Ia tak hanya menyembuhkan dirinya, tapi juga jadi obat bagi luka perempuan lain. Malam harinya, Rani duduk di ruang tamu. Ia memandangi album foto yang baru ia isi.
Di dalamnya ada foto-foto kegiatan UMKM, potret Raka yang tertawa ceria, dan juga foto-foto restorannya yang kini dipajang di koran lokal. Namun ada satu lembar kosong di akhir halaman. Di sana, ia menuliskan satu kalimat. Halaman ini untuk masa depanku, yang akan kutulis dengan kebahagiaan, bukan dendam. Tak lama, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Arga turun dengan membawa bingkisan. Aku bawain kamu sesuatu, katanya. Rani membuka bingkisan itu. Isinya adalah lukisan cat air bergambar seorang perempuan berdiri di tengah api, dengan wajah tegar dan mata yang bersinar. Itu kamu, ucap Arga. Perempuan yang bangkit dari api. Rani menatap lukisan itu dengan mata berkaca-kaca. Arga, kalau aku ini api, kamu siapa? Arga tersenyum hangat. Aku cuma laki-laki yang bersyukur pernah dihangatkan oleh cahaya kamu. Tak lebih. Rani mengangguk pelan. Hatinya yang lama tertutup, kini mulai membuka diri. Bukan karena kesepian, tapi karena akhirnya ia percaya, ia pantas untuk bahagia. Beberapa hari kemudian, Rani menerima pesan tak terduga dari nomor tak dikenal. Ran, ini Andi. Maaf mengganggu. Rehan sakit. Aku tak punya uang. Aku tahu aku tak pantas, tapi aku mohon, demi anakku. Rani membaca pesan itu berulang kali. Air matanya menetes. Bukan karena cinta, tapi karena simpati. Ia tahu, Andi telah menerima hukuman dari hidup. Ia tak perlu membalasnya dengan kemarahan. Tanpa pikir panjang, Rani membalas. Bawa Rehan ke klinik Kencana. Aku sudah hubungi dokter di sana. Semua biaya ku tanggung. Tapi setelah itu, jalan kita berbeda. Jaga anakmu baik-baik. Jangan ulangi kesalahanmu padanya. Beberapa menit kemudian, Andi membalas. Terima kasih. Aku tidak pantas mendapat kebaikanmu. Tapi aku akan selalu berdoa, agar kamu bahagia. Lebih dari siapapun. Rani menaruh ponsel di meja, memeluk dirinya sendiri. Ia menangis pelan. Tapi kali ini bukan karena luka. Melainkan karena ia akhirnya bisa memaafkan, tanpa harus melupakan. Dan di sanalah puncak dari balas dendamnya. Ia menang bukan karena membuat mereka menderita, tapi karena ia tumbuh, menjadi sosok yang tak bisa dijatuhkan lagi. Beberapa bulan kemudian, Rani diundang ke kota sebagai tamu kehormatan dalam acara penganugerahan Perempuan Inspiratif Indonesia. Ia berdiri di atas panggung megah, mengenakan kebaya biru lembut dan senyum yang tenang. Lampu sorot menyorot wajahnya. Ribuan mata menatap kagum. Dan saat ia bicara, suaranya penuh wibawa. Saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna. Tapi karena saya pernah dihancurkan, dan saya tidak menyerah. Karena saya pernah menangis, dan saya memilih bangkit. Karena saya percaya, perempuan tidak ditentukan oleh masa lalunya, tapi oleh pilihan untuk terus melangkah. Tepuk tangan bergema. Dan di antara penonton, Arga menatapnya penuh cinta. Rani membalas dengan senyuman, senyum seorang perempuan yang telah melewati badai, tapi kini berdiri di atas pelangi. Hari itu, hujan turun perlahan. Gerimis membasahi dedaunan, menciptakan suasana syahdu di halaman rumah Rani. Aroma tanah basah bercampur dengan harum kopi yang mengepul dari cangkir di genggamannya. Rani duduk di kursi kayu rotan di teras rumah, mengenakan cardigan rajut coklat dan syal yang melingkari lehernya. Di depannya, sebuah surat kabar lokal memuat berita utama. Rani Andriani, pengusaha perempuan inspiratif, dapatkan penghargaan nasional. Foto dirinya dengan kebaya biru terpajang di sudut atas halaman. Ia masih tak percaya betapa hidupnya telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Dari perempuan sederhana yang hanya mengantar suami ke bandara, menjadi korban pengkhianatan, lalu bangkit sebagai sosok pemimpin perempuan yang dihormati. Tapi hari ini bukan soal penghargaan. Hari ini adalah hari istimewa yang bahkan lebih bermakna baginya. Karena hari ini, Rani akan membuka lembaran baru dalam hidupnya, bukan sebagai korban, bukan sebagai janda dari lelaki yang mengkhianatinya, tapi sebagai perempuan yang memilih kembali mencintai dan dicintai. Sudah beberapa bulan ini Rani dan Arga semakin dekat. Bukan dalam kata-kata romantis berlebihan, tapi dalam kebersamaan yang tulus. Arga selalu hadir di setiap momen penting Rani, bukan untuk mengambil alih,
tapi untuk berdiri di sampingnya. Ia tak pernah mencoba menggantikan siapapun di hati Rani, tapi justru menjadi tempat Rani berlabuh setelah badai panjang. Arga membawa ketenangan, bukan keramaian. Malam sebelumnya, mereka duduk di bawah pohon mangga di belakang rumah. Angin malam membelai lembut wajah mereka. Aku tahu, aku datang di saat kamu sudah utuh. Tapi aku ingin jadi bagian dari masa depanmu, bukan masa lalu yang menyakitimu, ucap Arga perlahan. Rani diam sejenak. Arga, aku tidak pernah mengira akan bisa mencintai lagi. Tapi bersamamu, aku merasa bukan sedang jatuh cinta, tapi tumbuh dalam cinta. Dan itu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Arga menggenggam tangan Rani. Kalau kamu bersedia, mari kita mulai hidup bersama. Tanpa bayang-bayang siapapun. Hanya kamu, aku, dan masa depan yang kita bangun. Dan hari itu pun tiba. Pagi itu, rumah Rani tidak ramai dengan tamu, tidak ada pesta besar. Hanya pernikahan sederhana di aula desa, dihadiri keluarga dekat, sahabat, beberapa karyawan, dan anak-anak binaan UMKM yang selama ini ia dampingi. Rani memilih pernikahan yang hangat, bukan mewah. Ia mengenakan kebaya krem sederhana dengan selendang batik. Arga tampil gagah dengan jas abu-abu dan senyum tak lepas dari wajahnya. Saat penghulu menyatakan mereka sah sebagai suami istri, semua yang hadir berdiri dan bertepuk tangan, beberapa bahkan menangis haru. Di antara hadirin, seorang lelaki berdiri di pojok aula, diam, tanpa suara. Ia datang hanya untuk melihat dari kejauhan. Wajahnya sayu, matanya sendu. Andi. Ia tak diundang, tentu saja. Tapi ia datang sendiri karena merasa ini adalah cara terbaik baginya untuk mengikhlaskan semuanya. Rani melihat ke arahnya sekilas. Mata mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, tak ada lagi kemarahan, tak ada lagi luka. Hanya perpisahan yang utuh. Rani mengangguk pelan, lalu menoleh kembali ke Arga dan menggenggam tangan suaminya erat. Andi tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan tempatnya lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melepaskan. Malam harinya, di rumah baru mereka, Arga dan Rani duduk di balkon lantai 2, memandangi langit malam yang cerah. Bintang-bintang bertaburan. Rani menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Aku pernah berpikir, hidupku akan berakhir di bandara itu, waktu aku lihat Andi pulang bawa perempuan lain, bisik Rani. Arga mengecup keningnya pelan. Tapi hidupmu justru dimulai dari situ, Ran. Rani tersenyum. Iya, mungkin Tuhan hancurkan hatiku waktu itu, supaya aku bisa membangun yang baru. Yang lebih kuat. Arga menatapnya dalam. Dan aku bersyukur, aku bisa jadi bagian dari hatimu yang baru. Rani menutup matanya, merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa sendiri, dan tidak lagi merasa kalah. Tahun berganti. Nama Rani makin dikenal di dunia kewirausahaan perempuan. Ia membangun yayasan yang membantu perempuan korban KDRT dan penelantaran, memberikan pelatihan gratis dan modal awal. Ia menyebutnya, Yayasan Pelita Hati. Yayasan ini bukan hanya tempat bantu-membantu, tapi juga tempat pemulihan. Banyak perempuan datang dengan air mata, dan pulang dengan semangat baru. Di dinding yayasan, tergantung kutipan favorit Rani. Aku pernah dihancurkan. Tapi aku bangkit bukan untuk membalas. Aku bangkit agar tak ada lagi yang hancur seperti aku dulu. Setiap kali Rani melangkah ke sana, ia mengingat dirinya sendiri di masa lalu, dan ia tahu perjuangannya belum berakhir. Tapi kini, ia tidak lagi sendiri. Suatu sore, Rani duduk bersama Raka di taman kecil belakang rumah. Bocah itu kini tinggal bersamanya secara tetap. Ibu kandung Raka, yang sakit berat, telah berpulang. Sebelum wafat, ia menitipkan anaknya pada Rani. Aku percaya sama ibu Rani. Raka akan tumbuh jadi anak hebat kalau sama ibu, ucapnya waktu itu. Rani memeluk Raka dan berjanji menjaga anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Kini, Raka tumbuh ceria. Panggilannya sudah berubah. Ibu, aku nanti kalau besar mau punya restoran kayak ibu. Tapi namanya Raka Rasa. Ucapnya polos. Rani tertawa. Wah, ibu bisa pensiun, dong? Raka menggeleng cepat. Enggak boleh.
Ibu harus bantu masak. Rasa masakan ibu nggak boleh hilang. Rani memeluk bocah itu. Kalau begitu, kita bangun sama-sama ya. Dan hidup pun terus berjalan. Suatu malam, ketika Rani dan Arga duduk berdua di depan perapian, Rani berkata pelan, "Arga, terima kasih. Bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu bersedia menunggu sampai aku mencintai hidupku sendiri dulu." Arga menggenggam tangannya. "Terima kasih juga, karena kamu membiarkanku jadi bagian dari kebangkitanmu." Rani memejamkan mata. Tak ada lagi rasa bersalah. Tak ada lagi luka yang membekas. Yang tersisa hanya syukur. Di dalam kamar, tergantung sebuah bingkai berisi foto lama. Foto saat Rani berdiri di bandara 5 tahun lalu, mengenakan baju sederhana, wajah penuh harap mengantar suaminya berangkat kerja. Di bawah foto itu, tertulis tangan Rani sendiri. "Dulu aku mengantar dengan harapan. Kini aku melangkah dengan kemenangan."